Halo sahabat setia Prozokam. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan renungan kepada Anda sekalian dengan judul Hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Renungan kita saat ini diambil dari bacaan-bacaan hari Minggu biasa ke-31. Sahabat terkasih, dalam bacaan yang kita renungkan saat ini, orang Saduki dan ahli Taurat kembali menguji Yesus dengan pertanyaan, manakah hukum yang paling utama? Kemudian Yesus menjawab mereka dengan mengingatkan hukum Taurat. Bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menekankan tindakan mengasihi sebagai yang utama karena Allah adalah kasih itu sendiri. Yesus diminta memberikan satu hukum yang dianggap paling utama dan yang paling besar. Tetapi Yesus menjawab dua hukum. Mengapa demikian? Jawabannya adalah kedua hukum tersebut tak dapat terpisahkan dan saling melengkapi. Tindakan kita mengasihi Allah adalah perpanjangan tindakan kita mengasihi sesama kita. Kita tidak mungkin melakukan satu tanpa melaksanakannya yang lain. Hukum utama tersebut menyatakan kewajiban kita kepada Allah dan tanggung jawab kita kepada sesama kita. Sahabat setia Prozokam, ketika mengasihi menjadi hukum yang terutama, maka kasih hendaknya menjadi rujukan pokok dari setiap perbuatan dan tindakan hidup kita. Perilaku dan sikap hidup kita mesti berakal pada hal ini. Maka tentulah kualitas keberimanan kita sebagai pengikut Kristus dinilai sejauh mana sikap hidup kita mengekspresikan kasih Allah dan sesama manusia. Sesama di sini juga tentunya berhubungan dengan alam ciptaan. Kasih menjadi dasar dari sebuah relasi. Betul kan? Kita dapat saja taat pada perintah Allah, tapi tidak mengasihi Dia. Hal tersebut sifatnya hanya formalitas saja, bahwa kita dapat dikatakan beragama, dan tentulah sifatnya hampa. Kita juga harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Kemampuan kita mengasihi sesama bergantung pada pemahaman kita bahwa Allah turut mengasihi kita. Misalnya, saat kita merasa dihianati, saat kita merasa dikucilkan, atau saat kita merasa dilukai oleh teman atau orang-orang di sekitar kita. Apakah sebagai insan yang mengasihi kita turut membalas dendam? Saat kita menjawab ya, hal itu menandakan tindakan keberimanan kita didasari oleh sikap mereka terhadap kita. Maka sebagai insan kasih, kita diajarkan untuk mengasihi sesama dengan tindakan pengampunan dan bukan dengan balas dendam. Kerap kali juga kita menjadikan kepentingan pribadi yang egois sebagai sumber dan tujuan dari sikap dan tindakan kita. Hal seperti ini akan membuat kita sulit untuk mencintai. Sebab dalam pikirannya
bukan lagi apa yang harus saya berikan kepada sesama, tetapi apa yang sesama harus berikan kepada saya. Kita ditantang untuk membangun sikap hidup tanpa pamrih yang terarah pada kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan diri dan sesama. Maka patutlah dipertanyakan kepada kita, bagaimana dengan penghayatan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita. Demikian, terima kasih. Salam sahabat setia Prozokam.